Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil pendampingan individu keempat saya pada kegiatan pendidikan guru penggerak, di mana pengajar praktik melakukan observasi di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung, dan pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi serta menerapkan KSE. Selamat menyaksikan. Luar biasa. Sehat tetap semangat. Jadi setelah saya melihat kiriman dari ibu seperti ini karena sudah mencerminkan dari negosiasi yang ditermodifikasikan inflasi. Jadi semuanya sudah bagus. Nah, sebentar kita akan melihat bagaimana ibu jadi sebentar saya saja kemudian pembelajaran nanti kita akan diberikan lagi untuk di sini kami melihat tujuan pembelajaran yang akan ibu sampaikan sebentar yaitu memahami konsep garis, kemudian sinar garis dan ruas garis. Yang kedua, memahami cara meletakkan sudut. Dan yang ketiga, memahami cara meletakkan kedudukan dua garis yang saling tegak lurus dan sejajar. Kemudian yang keempat, memahami konsep jarak dan lutut. Nah, kita berharap untuk kegiatan tujuan pembelajaran ini dapat jadi bagaimana nanti secara keseluruhan ibu dapat sesuai dengan topik disesuaikan dengan restitusi dan konsumsi terhadap pembelajaran kepada siswa ini. Kemudian berharap juga bagaimana mengajar kelas lebih menyenangkan, kemudian peserta didik dapat pembelajaran itu dengan baik sehingga tidak merasa terbebani dengan pembelajaran apalagi pembelajaran matematika ya. Terus kemudian di kegiatan pembelajaran sebentar juga berharap sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan atau sudah ditulis RPT. Nah, di sini juga harapan kami sebagai supervisor ibu dapat kompetensi diri dalam penugasan kelas. Jadi sebenarnya kan jelas ada penugasan ya, penugasan kelompok ataupun penugasan secara individual gitu. Nah, kemudian harapan kami juga berkaitan dengan kegiatan pembelajaran hari ini itu variasi dalam modul pembelajaran. Jadi bervariasi disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran di lingkungan sekitar sekolah atau sekitar siswa yang ada di sekitar sekolah masing-masing. Kemudian jelas ada SPG untuk memulihkan kembali konsentrasi siswa. Nah, mungkin itu saja diskusi pra-observasi. Sebentar kita akan lanjut di diskusi pasca observasi. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kalau jam matematika kita cek sound sebelum dimulai. Masih ingat toh? Masih. Apa kabarnya kalian hari ini? Luar biasa. Matematika. Gampang. Oke. Ini sebenarnya kan kita jam terakhir, cuma saya minta tukar sama informatika, ditukar ke jam kelima. Sebentar baru tukaran sama informatika. Cuma 2 jam toh? Ya. Oke, kita mulai. Saya absen dulu. Ada yang bisa hadir? Ada. Siapa? Bisa. Alfa. Isan kenapa? Alfa. Dengan Afrianto juga. Afrianto? Isi. Saya harus masukkan ini. Iya. Aduh. Yang lain hadir ya? Ada. Oke, jadi sebagai awal pertemuan semuanya jaga kesehatan karena cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Jadi apalagi semester kenaikan kelas,
setidaknya kehadiran kalian bisa dimaksimalkan di semester ini. Jadi kasih, jadi semuanya duduk dengan tenang, lepaskan dulu pulpen, buku, kursinya mungkin bisa dikasih mundur sedikit supaya enak bacanya. Dan tadi ibu bawa speaker, tapi speakernya nggak bisa dicas, jadi sayang sekali. Mulai kita jelaskan semua badan kita karena ini belajar matematika. Kalau orang bilang susah, saya berpikir tadi kalian di alien-nya bilang gampang. Jadi tidak ada yang susah ketika kalian mau berusaha. Nah, kita luruskan badan. Kalau mau tutup mata boleh, tapi jangan tidur. Ini siang loh, bahaya. Dengarkan musiknya nanti ya kalau ibu sudah bentar, dan dengarkan kata-kata saya. Semuanya diam, kalau tutup mata silakan dilengsarkan tangan kalian, pundak kalian silakan dibebaskan. Oke, anak-anakku semuanya silakan tutup mata. Saya mau kalian membayangkan diri kalian sedang berada di tempat yang begitu indah. Di sekitar kalian ada banyak bunga-bunga yang indah dan bergelicik air serta kicauan burung yang berterbangan ke sana kemari. Dan kejauhan kalian melihat ibu sedang memanggil kalian untuk kalian melangkah perlahan menyusuri rumputan yang hijau sambil sesekali melayangkan pandangan ke langit yang biru dan ke hamparan pohon-pohon hijau yang seakan menyapa kedatangan kalian, sehingga matematika pun ikut menjadi indah. Kalian membayangkan duduk di hamparan rumput hijau mengelilingi ibu yang sedang siap memberikan materi kepada kalian. Kita belajarnya di alam, kita belajarnya di samping air yang mengalir, kita belajarnya di atas hamparan rumput yang hijau. Dan sekarang saya membayangkan semua sudah siap, buku sudah siap, pulpen sudah siap, dan kalian pelan-pelan dan siapkan diri kalian menerima pelajaran. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Ngantuk. Janganlah ngantuk. Ini jadi kita membayangkan bukan di saat ini ya. Kita lagi di mana ini tadi? Taman bunga. Walaupun ini panas dari luar, tapi bayangkan lagi di sini nih. Ada AC-nya mungkin. Oke, kita lanjutkan materi sesuai dengan yang ibu sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Di mana kita sudah belajar tentang apa? Di bab pertama? Nilai. Oke, itu sudah selesai kan satu bab. Nah, nanti pada pertemuan hari ini saya melanjutkan di bab selanjutnya, yaitu terkait dengan, ada yang masih ingat? Apa? Data. Oke, keren banget. Katanya bangun data. Nah, di layar saya sudah punya materi pembelajaran tentang bangun data, di mana ini masih pertemuan pertama. Jadi silakan dicatat dulu judulnya. Bab 5 bangun data part 1. Jadi itu bagi-bagi ya. Sebenarnya ada 5 pertemuan di materi ini. Ini untuk pertemuan pertama selama 2 jam pelajaran. Kita akan belajar tentang garis dan sudut. Kalau di buku matematika itu ada di halaman 164 sampai 160. Silakan ditulis dulu. Kemudian nanti akan dijelaskan apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai.
bab 5 bab data. Di layar 3 sudah ada tujuan pembelajaran. Seperti biasa sebelum kita belajar masuk di materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Dimana ketika sudah tercapai ini di akhir pembelajaran, artinya kita sukses untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Silakan ditulis. Yang pertama yaitu memahami konsep titik, garis, sinar garis, dan ruas garis. Ketika kalian sudah paham ini, di akhir pertemuan nanti akan ada beberapa siswa yang menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan titik, garis, sinar garis, dan ruas garis. Yang kedua, memahami cara menyatakan sudut. Yang ketiga, memahami cara bagaimana sih menyatakan kedudukan dua garis yang saling tegak lurus dan sejajar. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah memahami konsep jarak antara dua titik serta jarak antara titik dan suatu garis. Mau ditulis? Kan sudah tahu semua titik itu yang bagaimana kan modelnya. Nah sekarang, ketika ada 3 titik yang saya hubungkan, akan membentuk apa nih kalau ketiga titik ini saya hubungkan? Tiga. Oke, kita lihat nih. 1, 2, 3. Betul ya? Bentuk segitiga. Kalau misalnya ada titik 4 titik itu akan bentuk apa? Segi atau segi 4 bebas. Atau bisa trapesium, intinya dia akan membentuk segi 4. Mau itu belakang 4, trapesium, persegi panjang, persegi, bisa saja. Nah, inilah yang akan kita pelajari di pembahasan bangun datar. Nah, sebagai langkah pertemuan pertama, kita harus memahami tujuan pembelajaran dulu sebelum masuk ke bangun datar. Oke, silahkan disimak. Titik adalah bagian terkecil dari objek geometri. Titik ini hanya menentukan posisi tapi tidak memiliki ukuran. Kalau kita gambarkan titik itu, nah seperti definisinya, titik ini hanya menentukan posisi. Contohnya kalau dalam bidang kartesius, titik A ini posisinya berada pada X sama dengan 2 dan Y-nya 6. Lihat nih, apakah kalian menyimak dengan baik video yang ibu telah putar? Tadi kalau misalnya dia titik, posisi hanya menentukan posisi tadi untuk titik ini yaitu X. Jadi ingat bahwa sumbu yang horizontal itu adalah X. Sumbu yang vertikal adalah Y. Betul sekali. Sekarang saya mau satu orang yang angkat tangan. Jangan rame-rame lagi. Untuk posisi tadi saya ulang ya, yang dikatakan di video. Untuk posisi titik pertama dia berada di X sama dengan 2 dan Y sama dengan 6. Sekarang semuanya konsentrasi. Saya mau satu orang angkat tangan, harus kalian yang aktif di sini. Untuk titik yang kedua, ada yang menyebutkan posisinya? Ayo, siswa itu berani loh, Sketa. Silakan Sketa sebutkan dari situ saja. Di mana posisi titik kedua? X sama dengan berapa? Y sama dengan berapa? X dulu, duluan yang disebut. X sama dengan 7 dan Y sama dengan, boleh diulang lebih jelas lagi. Posisi titik kedua adalah, bisa suaranya. X sama dengan 7, Y sama dengan Meli, sepakat nggak? Sepakat nggak Meli? Yang sepakat angkat tangan. Ahmad sendiri nggak sepakat. Kalau menurut Ahmad posisi titik kedua di mana sih? X sama dengan berapa? Y sama dengan berapa? X sama dengan berapa Ahmad? Nggak apa-apa, ada perbedaan. Semakin ada perbedaan, semakin kita bisa memahami. Nah, beda. X sama dengan? Berarti sama dengan skater. Oke, tangan apa? Saya butuh satu orang lagi. Posisi titik ketiga. Perempuan bilang. Perempuan. Cuma ada 3 ini. Kalau bukan 3, Melin pasti. Melin, silakan. Posisi titik ketiga di mana Melin? X sama dengan 10 dan Y sama dengan 8. Y sama dengan 8. Karena dia di sini. Ini yang dilihat titik ada yang oh itu tujuannya kita belajar.
cara melihatnya? Ini namanya koordinat kartesius. Yang kotak-kotak itu ada sumbu X, ada sumbu Y. Saya lanjut ya videonya. Ada garis, ada sinar garis, ada ruas garis. Definisinya ini. Nah, supaya lebih paham, kita langsung simulasikan aja ke bidang kartesius. Ini adalah contoh garis. Jadi garis itu gambarnya lurus dan tidak ujungnya. Artinya garis ini Dari satu titik berakhir di satu titik. Kalau dia garis. Kalau sinar garis, bagaimana tadi? Dimulai dari satu titik. Sampai lewat Nah, ini memanjang ke satu arah. jadi dia kayak begitu. Tidak ada batasnya di titik mana. Bisa dibedakan ruas garis sama sinar garis. Bisa. Nah, sekarang yang terakhir yang paling umum yaitu garis. Kalau dibaca dulu bilang Garis adalah bentuk geometri yang memanjang lurus dan tidak ada akhir di kedua arahnya. tidak ada akhir di kedua arahnya. Jadi misalnya kalau ada titik dua begini, dia melewati semuanya. Meli, garis bukan? Kenapa bukan Meli? Ayo, karena ada loh tadi kata-kata di sini definisi garis. Karena tidak Memanjang lurus. apa? Ayo. Karena Tidak memanjang lurus. karena tidak memanjang lurus. Ini bengkok. Ingat definisinya, memanjang lurus. Kalau sobek ini bukan garis ini. Ini namanya kalau nanti kita pelajari di kelas selanjutnya, kelas 8 itu namanya kurva. Karena dia oval. Kurva ada yang menghadap ke bawah, nanti pelajaran selanjutnya kelas 8. Sekarang belum dibahas. Pengatur tempat tulis mana? Sudah bisa membedakan garis luas garis. gimana kalau ada tiga titik kayak gini? Jika kita kumpulkan ketiga titik ini, maka akan dikumpulkan tiga garis. Yaitu garis ini. Nah, ini saya nggak mau putar videonya, saya mau kalian yang kerja di atas. Mana tadi? Nah, ini. Contoh soal 1. Jadi kalian gambar langsung di papan tulis kan tidak apa-apa, ini bukan di dinding, jadi langsung coret. Jika kita hubungkan ketiga titik berbeda A, B, dan C pada gambar di samping kiri, bangun apakah yang akan diperoleh? Anyone? Oke. Ingat ya, penilaian ibu bukan hanya di atas kertas tugas 100, tugas 80, tapi keaktifan kalian maju ke depan dan menjawab pertanyaan ini. Silakan bilang. Itu bilang di sini nggak? Langsung di situ saja bilang tidak apa-apa. Kan bisa dihapus. Perhatikan, mulai dari A dulu. Kalau ABC di abjad yang mana duluan? A, B, C, A. Berarti kita start dari A, baru ke B, baru ke C. Ulang. Dihapus dulu. Hapuslah. Dari A, start dari A ke B. Oke. Terus lalu C ke oke. Bangun apa yang diperoleh bilang? Segitiga. Bilang. Tiga. Lagi tiga. Silakan dulu tepuk tangan buat bilang. Pertanyaannya ibu tolong disimak dengan baik. Konsentrasi fokus. Ada kemungkinan nggak kalau ketiga titik ini dihubungkan terbentuk persegi? Ada kemungkinan nggak? Ayo berpikir, dianalisis. Ada kemungkinan nggak kalau ketiga titik ini ibu hubungkan itu terbentuk persegi? Satu orang? Jawabannya cuma tidak dan ya. Ya atau tidak? Tidak. Tidak. Jawabannya Tidak. tidak, Bu. Tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin ada persegi yang terbentuk kalau titiknya cuma tiga. Begitu jawabannya langsung jawab. Bu, tidak mungkin. Masa iya terbentuk persegi yang sudutnya ada 4 kalau titiknya ada 3. Inilah fungsi dari titik. Jadi, untuk apa sih kita belajar matematika? Matematika itu erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya matematika, istilah titik, kok bisa tahu? Matematika itu adalah queen of science, ratunya ilmu pengetahuan.
Nggak apa-apa sih. Ini saya skip saja, kita langsung ke sudut. Nah ini sebelum kita pindah ke sudut, garis titik sudah bisa dipahami? Oke, bagus. Saya lanjut ke sudut. segitiga ini dinamakan segitiga ABC. Kalau tulis kayak gini, nah simbol ini maksudnya segitiga ya guys. Lalu lagi sekarang kita bahas konsep sudut. Sudut Perhatikan. yang terbentuk oleh dua ruas garis yang saling berpotongan pada titik pangkal yang sama. Supaya lebih paham, kita langsung ke gambarnya aja ya. Misalkan ada dua ruas garis OA, masuk. Bisa dipahami yang mana sih yang dibilang sudut? Jangan anda. Jadi tanpa harus ibu jelaskan, sebenarnya dengan menggunakan mata pendengaran melalui video ini kalian bisa langsung paham. Oh ternyata sudut itu tuh yang dibentuk dari saya hapus dulu kan tadi bilang. Nah, jadi sudut itu adalah saya lingkari kata dua ruas garis. Jadi sudut bisa terbentuk ketika ada dua ruas garis. Kalau cuma ada satu ruas garis, adakah sudutnya? Tidak. Harus ada minimal dua ruas garis. Kalau misalnya ya, ini ada ruas garis, ini satu AO atau OA bisa dengan OB, maka terbentuklah sudut O. Cara memberi namanya adalah sudut O atau sudut AOB. Jadi yang di tengah itu. Bisa dipahami nggak? Sudut O atau sudut AOB atau sudut BOA. Letak yang di tengah itu adalah sudutnya. Apakah jika hanya ada satu ruas garis bisa terbentuk sudut? Tidak. Impossible. Langsung jawab, tidak mungkin Bu. Karena kalau begini sudutnya mana? Tidak ada, karena cuma ada satu garis. Makanya saya di sini lingkari kata dua ruas garis. Huruf ini bisa ditambah dengan menggunakan satu huruf atau tiga huruf. Kalau dengan satu huruf, kita cukup tulis simbol sudutnya. Fokus dulu, baca dulu. Bagian atau Melin, baca Melin. Bagian yang diwarnai pada bangun di samping ini adalah Itu kalau ada bentuk begitu dibaca sudut. Sudut X. X, sudut Y. Nyatakanlah sudut X dan sudut Y menggunakan simbol dengan A, B, C, D, dan turut-turut. Oke, paham nggak maksudnya? Kita ngapain sih? Katanya sudut X itu kalian disuruh tulis dengan simbol ABCD. Jadi kalau misalnya X di mana sih? Ada yang menunjuk? D. X di mana? D. Langsung tahu ya. X di sini Bu. Jadi kalau pakai satu huruf berarti nama sudutnya apa? Sudut D. D. Karena dia di titik ini. Tapi kalau pakai tiga huruf, ayo siapa yang berani? Raise your hand. Tiga huruf. Ingat tadi, kalau dia tiga huruf, maka sudutnya harus berada di tengah. ADC. Si ADC katanya skater. ADC. Yakin? ABC kayaknya. Yakin? ABC. Kalau ADC sayang, berarti kau harus membentuk begini. Sementara yang warna pink itu adalah sudut XI. Oh, ABC. Raise your hand, raise your hand. ABC. Raise your hand. Angkat tangan. Ya, Pak. ABC. Indra, aja Indra aja. Toleransi. Sini. Tulis sudutnya yang bentuk begitu. Lalu apa? ABC kah, ADC kah, terserah kau. ABC berapa? Sama dengan sudut kayak gini, baru apa? Kita lihat Indra ya. Nah, tulis gitu. Oh, ada huruf yang itu. Subur. Ini. ABC. Iya, kita harus hargai. Salah benar itu urusan belakang. Berarti tahun yang depan itu dulu yang dinilai. I love you. I love you. Oh, Bilang dulu dia bisa. DBC. Hanya bilang
lagi. ABC. Nah. Kita kasih tanda sudut. Sudut. Sini, Sini. di atas, Nah, itu. di depan itu. Oh, oke. ABC. Boleh. Ini masih sudut X ya. Masih. Saya ulang kembali. Kalau misalnya sudutnya X di sini warna putih, tadi kan kalian bilang sudut B. Kalau dia pakai satu huruf. Kalau tidak masih X, di bawahnya lagi berarti ada 3 jawaban. Intinya yang benar tuh pasti cuma satu. Nggak mungkin 3-3 benar. Jangan bergetar amat. B. Sama kayak tadi sama. Ada lagi sudah ada 3 loh. Ada lagi yang berani mengungkapkan isi hatinya. Kau mencoba gitu. ADB. Stop. Ya ada langsung. Ada lagi jawaban yang lain? Saya menentukan, ibu menemukan sudah ada jawaban yang betul di antara ketiga ini. Jadi kalau ada yang tambah lain yang berbeda, turunkan yang kalian. Tidak ada yang itu. Oke, perhatikan sudut X ketika dikatakan dengan 3 huruf atau 3 simbol, maka dia letaknya harus di Tengah. Tengah. Betul sekali. Kita 100. kamu. Nah, sekarang di antara ketiga jawaban teman kalian ini, Betul. yang mana huruf D-nya di tengah? D. Ada lagi O. Pink, ini pink. Harus D yang di tengah. Kenapa sih Bu harus D yang di tengah? Karena prinsip penulisan sudut ketika pakai 3 simbol dia harus terletak di tengah. Berarti kalau bukan A. Tepuk tangan buat ketiga teman. Ini nggak salah, kurang tepat. Saya berharap tidak salah lagi. Ada yang mau berani? Sudut Y, perhatikan sudut Y itu adalah yang warna pink, ini yang besar. Ayo yang lain, selain ini tadi sudah. Ayo yang lain harus aktif juga. Ya, sudah tadi tinggal yang lain. Eva, tidak di temanku. Kita mau kerja kelompok kok sebentar lagi. Silakan. Bukan. BDC. Banyak pendapat itu harus diungkapkan karena ketika kalian punya pendapat artinya kalian lagi berpikir. Ya kan dia berpikir. Dia ada langsung? Ada jawaban lain? Atau sudah sepakat dengan Mercy? Sepakat. Oh, giliran yang kedua langsung sepakat. Tidak ada lagi menambah jawaban lain? Tidak. Karena memang inilah yang tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Pagi jam 7. Jaksa, apa kabarnya kalian hari ini? Luar biasa. Sama tidak? Oke, semangat. Ada ini ya karena sudah mulai ada sudah mulai ada perhitungan. Ketika kalian dihadapkan dengan perhitungan, sudah mulai lagi bingungnya. Tapi nggak akan susah khawatir, ini gampang. Yang diketahui adalah 50 derajat. Kenapa bisa di sini langsung 50 derajat? Karena itu adalah sudut apa? Bertolak ke belakang. Itu pasti sama. Jadi kalau di sini 50, di sini pasti 20 juga. Nah sekarang kenapa bisa dia dapat 130 di sini? Kita sudah sepakat di pertemuan sebelumnya bahwa untuk satu putaran itu ada berapa derajat? 250. 360 360. derajat. Jika di sini 50 tambah 50 berapa?
100. Kalau sudah ada 100, sisa berapa dari 360? 260. 260 dibagi 2. 130. Ibu, kenapa sih harus dibagi 2? Karena kan ada 2. Kalau di sini 130, di bawah pasti 130. Apa tadi? Karena betul sekali. Karena sebetulnya bertolak belakang, Bu. Jadi 130 pasti 130. Ini totalnya ada berapa? 50 tambah 50 100 tambah 260 360. Satu putaran. Makanya terkadang orang bilang, "Ih, si Meli kayak berubah dia 360 derajat deh." Maksudnya apa? Itu berarti berubah satu putaran dia. Jadi kalau ada orang bicara begitu berarti dia pakai putaran lingkaran. Saya maksud dulu ya. Oke, saya skip simbolnya nih. Garis AB tegak lurus dengan garis EF. Ini baca apa? Sejajar. Tegak lurus. Oke. Jadi ada 2 contoh garis. Contoh lain sejajar kayak jalanan aspal itu ujung kiri dan ujung kanan garis batas kiri dan batas kanannya itu sejajar. Kenapa? Karena jalan dari Pantini sampai Bolano pasti tinggi lurus begitu toh. Tidak mungkin tiba-tiba ada aspal nih. Itu bukan jalan ini. Aspal sudah pasti sejajar begitu terus. Kalau yang kanan belok, yang kirinya itu belok. Itu namanya sejajar. Tidak akan ketemu di satu titik. Kalau tegak lurus, dia ketemu di satu titik dan membentuk sudut 90 derajat. Ya. Bisa dipahami? Karena ini yang akan kalian kerja di LKPD yang akan nanti dibagikan. Sini 4 orang sama Gilang, Aldi, Fajr. Ini dulu. Di LKPD ini nanti akan ada gambar. Ada yang suka menulis, misalnya menuangkan pendapatnya juga silakan ditulis. Kalau yang suka gambar juga ada, gambar kacamata. Gagangnya kacamata itu, saya tanya ini gagangnya kacamata sejajar kan atau tegak lurus? Sejajar. Langsung tahu kan? Sejajar lah, Bu. Nggak mungkin kalau diperpanjang ini gagangnya sampai kacamata sampai ke sana, ketemu nggak? Kira-kira? Nggak, karena kita pakai kacamata kalau beli sama sih itu kalau dia muncul itu. Ini namanya sejajar. Kalau yang tegak semuanya diisi sampai 12, orang 12. jadi kan waktunya cuma 2 jam langsung ke salah 2. Hah? Iya Pak, itu yang bertulis dulu katangannya. Tulis sama. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya kalau bingung. Langsung ke masalah kedua ya. Karena kita waktunya cuma 2 jam. Langsung ke masalah kedua. Kacamata SPOMO. Langsung ke masalah kedua nih. Ada kemungkinan yang Oke, baca dulu. Dibaca dulu. Sama-sama ya. Baca. Apa itu SpongeBob? Kenapa SpongeBob? Adik-adik, dan 2 posisinya bagaimana ya? 1 tegak lurus. Sejajar. Tulis sejajar. Sengaja dari sini dulu dijawab. Coba baca jawabannya kira-kira. Yang ini dengan yang ini apa namanya gaya kacamatanya itu? Tadi Ibu sudah kasih contoh. Sejajar atau tegak lurus? Sejajar. Ditulis. Yang kedua tegak lurus. Mana? Yang kedua. Sebentar. Ini, dapatkan kamu lihat titik potong antara gagang 1 dan gagang 2. Titik potongan enggak? Potongan di titik ini toh. Jika ada titik potong artinya gagang 1 dan gagang 2. Nah.
Ya, waktu itu berimpit. Kan ada yang sejajar, ada yang berpotongan, ada yang berimpit. Waktunya ini ya 15 menit siap untuk tampil. Kalau ada yang kurang dipahami silakan angkat. Ya dia baku-baku gini. Jaga kacamata ini nanti. Ya bisa masuk. Nggak ada kacamata begitu. Jika jaga kacamata dimisalkan sebagai suatu garis, ini dua, ini tiga. Shopping tas satu aja. Ini kesulitannya tadi apa? Ini? Ini? Satu, dua, tiga. Itu namanya kan. Nanti misalkan dari sebentar agar kacamata. Saya speak ya, siap-siap. 5 menit lagi. Oh iya, di belakangnya masih ada tuh tangga rumah. Belakangnya lagi rumah. Ya, di belakangnya lagi belum. Yes. Satu, dua, tiga. Iya, makanya saya mau sedikit. Yes. Bagaimana model susunan pemasangan besi di Nah, ini besi-besi yang di samping itu ini apa? Apa namanya? Asal belajar. Karena dia tidak berpotongan. Udah. Jaraknya bagaimana? Jauhan kalau berkatakan. Bagaimana jarak pemasangan besi yang tegak di bagian samping tangga tersebut? Jaraknya antara ini yang tegak bagaimana? Apakah jauh? Apakah dekat? Oh, ini besi-besinya mana? Itu jaraknya bagaimana? Dekat atau mana? Semuanya bekerja ya, semuanya bekerja. Ini membentuk apa kedua garis? Ini namanya apa tadi? Kalau ada titik akhir itu ada. Kalau ada garis kan sinar garis kan sinar. Kalau ada ininya batasnya berarti sinar. Dari ini apa? Kesimpulannya, bagaimana sih pendapatnya Meru tentang ini? Ada dua garis. Membentuk sudut ini. Sudutnya apa? Ini apa namanya? Apakah garis? Apakah sinar garis? Garis. Ya, garis. Sinar garis. Kalau ini apa? Potongan. Ada yang sejajar, ada yang kecil, ada yang potongan, ada yang sejajar. Ibu ini bulan mana jarak
dari titik B sampai titik B. Ibu. Di atas kalian presentasi, karena yang mau ibu nilai adalah apa sih yang kalian pahami tentang materi yang barusan kita pelajari dan cara kalian menjelaskan ke teman-teman. Baik, kami dari kelompok 2 contoh ya. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kedudukan garis. Ini namanya kedudukan garis. Pada soal nomor 1 terdapat contoh di sini kacamata 1, kacamata 2 dan kacamata 3. Untuk kacamata 1 di sini posisinya adalah sejajar. Untuk kacamata 2 ya. Dapatkah kamu melihat titik foto antara ya? Oke. Semua perhatikan saya. Ada orang yang sudah main. Oke. Di layar sudah ada nama-nama kelompok kalian. Saya nggak mau tunjuk, nanti bilangnya di ibu. Nanti itu kelompoknya saya yang dia tunjuk. Seharusnya semuanya presentasi. Tapi karena kita dibatasi waktu, saya mau satu kelompok aja. Boleh? Boleh. Oke. Tasbih boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik, nomor 2 ini yakin dan percaya. Habis. Kami dari kelompok 3. Ini adalah nama-nama anggota kelompok. Indra, Wadil, Evan, dan Edi. Ini gambar pertama, gagang 1 dan gagang 2 posisinya adalah sejajar. Gambar kedua, ada sebuah potongan gagang dan berpotongan. Gambar ketiga, gagang 1 dan gagang 2 berimpitan atau berdekatan. Lanjut. Gantian dong, semuanya harus ya. Ini. Digagalkan kacamata di sini. Dimisalkan sebagai satu garis, tuliskan kembali kedua kedudukannya. Dua gagang kacamata tersebut jika ada dua garis dalam satu bidang, maka kedudukannya adalah 1 sejajar, 2 ia baru berpotongan, 3 berhimpitan. Lain lagi, kasih yang lain lagi supaya semuanya bicara. Bagaimana model susunan pemasangan besi di pagar sambung tangga tersebut berpotongan dan tegak lurus sejajar. Bagaimana cara pemasangan besi yang dilakukan pada samping tangan tersebut berdekatan pagar? Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Saya. Oke, Dilan, silakan refleksi Dilan. Dan senang belajar hari ini karena bisa menjawab pertanyaan dari guru dan saya bisa bisa mengetahui apa yang perlu kita ketahui. Oke, tepuk tangannya Mbak Dilan. Dia merasa senang karena dia bisa menjawab ketika ibu tanya dan dia sudah bisa mengerti apa yang sebelumnya dia belum pahami. Keren sekali Dilan. Nah, selanjutnya, tadi kan tujuan pembelajaran kita ada 4 tuh. Nah, sekarang apakah kalian sudah merasakan atau menurut kalian ini tercapai nggak? Memahami konsep titik garis dan kuas garis? Sudah paham tadi yang mana tadi konsep titik? Nah, sekarang saya mau satu orang menjelaskan dulu ini. Bagaimana sih tadi proses terbentuknya sudut? Ketika ada berapa garis? Ketika Angkat tangan. Selain Dilan ada nggak? Yang ini ya? ibu. Coba, kita dengarkan pendapatnya Indra. Yang ini Indra. Harus ada 2 garis, 2 garis atau 2 ruas garis? 2 ruas garis. Oke. Jika hanya 1 ruas garis, tidak akan terbentuknya sudut. Tangan coba. Oke, saya bangga dengan kalian walaupun jumlah kalian sedikit, ada yang tidak hadir lagi 2 orang tambah sedikit, tapi semangat kalian tidak kecil seperti jumlah kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk di pembahasan lingkaran. Kita sudah masuk di bangun data. Karena hari ini kalian sudah memahami konsep titik, ruas garis, sinar garis, serta kedudukan dua garis. Tadi ada sejajar, ada yang tegak lurus, berpotongan, dan berimpit. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya. Silakan dirapikan mejanya. Selesai. Kita salam pada guru. Apa kabarnya kalian hari ini? Mantap juga. Sip. Tangan kalian semuanya. Sangat luar biasa. Terima Yang sangat luar biasa karena tadi pembelajarannya sudah sangat luar biasa, sudah menyenangkan. Kemudian umpan balik feedback dari siswa ke guru, kemudian interaksi antara ibu sebagai guru dengan siswa sangat luar biasa. Sehingga suasana pembelajaran di kelas itu sangat hidup. Jadi tidak ada bosan, tidak monoton. Kemudian cara menyampaikan pembelajaran hari ini juga mudah sekali dipakai oleh siswa. Karena tadi yang juga saya ingat, siswa pada saat mereka ibu menanyakan siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya, tanpa dipaksa mereka langsung angkat tangan. Itu menandakan bahwa kegiatan pembelajaran hari ini sudah sangat menyenangkan dan sangat luar biasa, sehingga anak-anak itu tidak bosan. Sedangkan saya sempat terharu, luar biasa cara pembelajarannya, karena merasa anak-anak juga merasa nyaman, kemudian mudah sekali dipahami karena cara menyampaikan, kemudian bahan tayang juga mudah, sehingga anak itu tidak terlalu jauh cara berpikirnya, karena disesuaikan dengan cara berpikirnya anak-anak sesuai dengan kemampuan sehingga anak langsung gampang, jadi langsung ini dan jadi langsung ini. Jadi pembelajaran matematika itu tidak kan seperti biasanya. Kalau pembelajaran matematika itu biasa, bosan, kemudian stres, belum belajar mereka untuk matematika, pelajaran matematika, bosan saya tidak pura-pura sakit, Tapi hari ini ibu sudah menunjukkan bahwa ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika sangat luar biasa menyenangkan, sehingga anak itu merasa begini ya, kapan lagi ya ibu masuk di kelas, kapan lagi ya pembelajaran matematika, sehingga ibu
merupakan guru yang diberikan siswa. Amin ya Allah. Jadi sangat luar biasa karena tadi Terima kita kasih Bu. melihat, Terima kasih. ya tadi kita sudah melihat ada beberapa catatan dari saya bahwa ibu melakukan modifikasi lingkungan belajar itu sudah sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai dengan apa yang siswa harapkan sehingga siswa tidak bosan. Kodrat zaman. Sesuai dengan kodrat zaman karena tidak menggunakan dengan tulisan cerita di papan tulis tapi menggunakan media sehingga mudah dipahami. Kemudian ada fitur-fitur apa namanya kartunnya sehingga tidak bosan anak-anak. Terus kemudian ibu juga melakukan komunikasi timbal balik kepada siswa. Jadi ibu tidak melakukan berceramah di depan, tapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkontribusi menyampaikan pendapatnya dengan baik. Sangat luar biasa. Selanjutnya ibu guru juga mencari tahu tadi waktu apa yang mereka tidak tahu. Misalnya tadi menanyakan apa yang kamu belum bisa, apa yang kamu belum tahu. Mari kita kerja kelompok untuk memecahkan masalah yang belum diketahui. Karena dengan adanya kerja kelompok mereka sudah bisa berbagi pendapat ya, berdiskusi bersama dengan temannya. Kemudian ibu juga tadi pada saat menyampaikan materi pembelajaran itu menggunakan ekspresi yang ekspresi kemudian liquid tubuh itu seperti teman sehingga mereka tidak merasa bahwa ada jarak atau ini antara guru dengan siswa. Jadi siswa merasa nyaman ketika melihat. Kemudian posisi manajer menggunakan prinsip restitusi bahwa tadi itu ibu merasakan adalah siswa tadi yang menjawab salah, ya kan? Bukan salah, belum benar, kurang tepat. Ada tadi beberapa siswa ya, ada 2, karena 3 tadi yang sebenarnya maju ke depan menjawab, ada 2 yang belum tepat. Tapi ibu tidak ngejudge ini salah, ya tidak. Tapi memberikan apresiasi bahwa ini kurang tepat yang 2, yang tepat 1, yang 2. Dan yang Itu yang pertama yang harus kita berikan penguatan kepada mereka adalah berani tampil di depan maju bersama dengan kemampuan dirinya. Meskipun itu belum jawaban yang tepat, sangat luar biasa. Kemudian itu juga tadi saya lihat gimana ya supaya anak-anak itu tanpa disuruh mereka tuh berani menunjukkan dirinya. Ini saya bu, saya berani bu. Ya, siapa yang berani di depan jangan bersama-sama atau jangan serentak untuk mengangkat tangan atau menjawab, tapi silakan angkat tangan. Jadi itu sudah salah satu bahwa mereka itu sudah berani, sangat luar biasa berani menunjukkan dirinya. Ini saya berani dan saya bisa meskipun itu jawaban belum tentu. Iya. Itu sudah sangat luar biasa. Kemudian di kegiatan pembelajaran secara keseluruhan itu sudah memastikan bahwa tujuan pembelajaran hari ini sudah maksimal dan sudah mencapai tujuan yang itu harapkan. Sehingga siswa secara tidak langsung mereka sudah memahami semua seksi. Sangat luar biasa. Terima kasih Bu. Kemudian luar biasa. Kemudian di sini juga tadi saya lihat ibu melakukan scaffolding ya untuk membantu siswa yang ada ibu saya belum tahu ibu saya ini belum paham. Kemudian ibu datang, kemudian ibu berikan feedback yang baik tidak dengan marah-marah, kemudian dengan rasa nyaman mereka rasa nyaman ibu pada saat mereka diberikan penjelasan itu merasa nyaman karena mereka merasa nyaman, tidak takut untuk bertanya maupun mendapatkan jawaban dari ibu. Kemudian selain tadi sudah mencapai tujuan pembelajaran, ibu juga mampu memodifikasi strategi pembelajaran. Sangat luar biasa, itu yang sangat luar biasa bagi saya, memodifikasi sehingga materi-materi yang sudah ibu tampilkan, ibu sampaikan, kemudian diserap siswa itu sangat mudah tanpa ada paksaan. Jadi ibu tidak membedakan mana yang sudah mampu, mana yang belum, dan mana yang mereka masih belum sama sekali. Jadi ibu tidak membedakan. Kemudian pada saat pembagian kelompok
konten kelompok juga itu tidak memetakan bahwa yang pintar dengan pintar, yang belum bisa dengan belum bisa, atau yang belum tahu sama sekali, itu tidak dibedakan. Harus heterogen. Iya, sangat luar biasa, sehingga mereka tidak merasa bahwa minder. Saya kan tidak tahu, bisa juga tidak tahu gitu. Itu sangat luar biasa. Nah, kemudian itu juga menyampaikan, merefleksikan kegiatan pembelajaran sehingga apa yang sudah bagus hari ini kita tingkatkan lagi, dan ada yang belum, besok kita cari kembali. Oke, tadi ini apa ya, refleksi dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini. Nah, sekarang ada enggak kira-kira refleksi hari ini yang sudah belum dan akan Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran hari untuk jelas asesmen untuk besok ya, jelas ya, karena kan refleksi itu adalah perbaikan untuk kegiatan pembelajaran besok. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas pujian-pujiannya. Itu lagi-lagi saya selalu menjadikan pujian itu sebagai bumerang. Bumerang artinya ketika saya dipuji bukan berarti saya lupa daratan, malah pujian itu harus saya jadikan sebagai pembelajaran. Betulkah yang dikatakan itu? Jangan sampai hanya bertahan misalnya satu pertemuan, atau mungkin karena ada supervisi sehingga saya tampil seperti itu. Saya setiap hari seperti itu, Ibu. Boleh ditanyakan ke semua siswa saya normalnya selalu begitu. Tidak ada yang bilang, oh ini supervisi jadi dibagus-bagusin aja. Itu tadi tanpa skenario, saya malah lebih suka mengajar tanpa skenario daripada harus diatur-atur. Nanti kalian jawab ya, kalau misalnya Ibu nanya begini, kalian jawab ya, tidak ada yang saya atur seperti itu karena saya mau natural dan this is me. Ini adalah saya, dan ini gaya saya kalau di kelas. Nah, untuk yang akan saya perbaiki banyak sekali, Bu. Saya selalu merasa harus memperbaiki diri. Untuk siapa? Untuk siswa saya. Bagaimana mereka merasa nyaman belajar matematika, apalagi kita tahu bahwa matematika ini susah. Jadi mau tidak mau saya harus memperbaiki diri. Saya tidak mau berpuas diri dengan cara mengajar saya hari ini, mau tidak mau besok harus lebih baik daripada hari ini, dan seterusnya. Jadi kalau Ibu nanya refleksi saya untuk kedepannya tentang pembelajaran kita hari ini, saya merasa banyak yang harus saya perbaiki. Kalau misalnya Ibu tadi komentarnya positif semua, saya akan menjadikan komentar positif itu sebagai bumerang ke saya. Apakah nanti saya bisa bertahan seperti itu, dan saya mau malah lebih baik daripada itu. Seperti itu. Sangat luar biasa. Berarti tadi yang sudah baik ya. Berarti berharap lebih baik lagi, lagi ditingkatkan kembali. Memang betul, saya sebagai observer kan mengamati ya proses dari awal sampai akhir tadi kegiatan pembelajaran sebenarnya sudah sangat luar biasa. Karena kita melihat secara langsung bagaimana ekspresinya anak-anak, bagaimana umpan balik anak-anak itu kepada ibu sebagai guru. Kalau mereka hanya diam duduk tenang manis, itu berarti tidak ada feedback dari siswa ke guru, tapi maupun dari guru. Tapi tadi kita melihat sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita tingkatkan kembali ke depannya lebih sangat luar biasa lagi. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Lokakarya. Maka untuk kegiatan hari ini nanti kita bawa ke Lokakarya. Jadi RPP yang sudah Ibu sampaikan ini, yang jelas kita akan buat lagi di Lokakarya, sehingga praktek baik yang sudah Ibu lakukan di sekolah kita akan praktekkan kembali di Lokakarya. Kita akan berbagi praktik dengan teman-teman yang lain, sehingga teman-teman lain yang belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu mereka tingkatkan kembali keingatan mereka. Jadi terima kasih banyak Ibu untuk aktivitas hari ini, kegiatan hari ini sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu, kita bertemu kembali di Lokakarya, dan insya Allah ketemu kembali di individu 5 dan 6. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.